Halo teman-teman, sekarang kita sudah di bagian terakhir dari modul 4, yaitu Expanded Gauge R&R Study untuk latihannya. Nah, seperti yang telah dijelaskan dari materi, untuk Expanded Gauge R&R itu ada perlakuan spesial yang dapat dilakukan, yaitu faktor yang selain faktor operator dan part itu dapat dimasukkan gitu ya. Misalkan ada di sana ada faktor tempat atau pilihan lab yang digunakan dan sebagainya. Nah, jadi kan kalau kita lihat selama ini baik nested maupun cross itu kan selalu faktornya hanyalah operator dan part gitu ya. Tapi di expanded gauge R&R ini bisa ditambah faktor lain. Dan selanjutnya adalah expanded gauge R&R ini mengakomodasi desain yang unbalanced. Nah, seperti apa desain yang unbalanced itu? Jadi, desain yang unbalanced dapat terjadi ketika seorang operator itu tidak mengukur jumlah pengukuran yang sama dibandingkan dengan operator lain. Misalkan di sini kan Ana kehilangan 3 kali pengukuran, si Budi kehilangan 2 kali pengukuran, dan Cacanya kehilangan 4 kali pengukuran. Jadi kan jumlah pengukuran yang mereka lakukan kan menjadi tidak sama ya. Nah, ketika teman-teman analisis itu menggunakan expanded atau nested itu akan menunjukkan error karena desainnya yang tidak seimbang. Akan tetapi expanded gauge R&R itu akan tetap dapat memprosesnya seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ini sebenarnya data dari yang cross study ya. Tapi dengan kondisi seperti ini harus dilakukan expanded karena unbalanced design tadi. Selanjutnya, tools yang digunakan untuk modul ini berkaitan dengan analisis expanded gauge R&R hanyalah Minitab. Dan berikut adalah contoh soalnya gitu ya. Jadi seorang engineer itu dia ingin mengevaluasi ukuran refraktif dari suatu manufaktur gelas gitu ya, manufaktur kaca gitu ya. Nah, di sini engineer-nya itu meminta 3 operator untuk mengukur sifat refraktif dari kaca dari 22 parts kaca yang dilakukan di stasiun yang berbeda. Nah, jadi kan di sini ada tambahan faktor stasiun di mana si uh, operatornya ini melakukan pengukuran gitu ya. Selain ada faktor operator itu sendiri dan juga faktor parts. Nah, apabila didapatkan tabelnya adalah seperti ini, jadi ada tambahan gitu ya. Uh, di sini ada tambahan faktor stasiun yang terlihat gitu. Nah, sekarang kita akan coba evaluasi measurement system ini dengan menggunakan expanded gauge R&R study menggunakan Minitab. Nah, tentunya seperti biasa, ketika kita menggunakan Minitab, maka kita harus convert tabel ini ke dalam bentuk Minitab ya. Pada dalam satu kolom, operator dalam satu kolom, dan measurement dalam satu kolom. Nah, di sini karena ada faktor baru yaitu station, maka kita tambahkan juga kolom untuk station, yaitu station 1 dan station 2 gitu ya di sini. Ini 1 dan ini ada station 2 mulai di sini. Nah, bagaimana cara mengkonvertnya? Sebenarnya mirip dengan cara mengkonvert cross maupun nested gitu ya, sehingga tidak akan dijelaskan di sini gitu ya. Lebih baik teman-teman coba saja untuk mengkonvertnya sendiri. Nah, oleh karena itu langsung aku lakukan saja ujinya atau expanded gauge RRR studinya tadi. Kita copy dulu. Minitab, Minitabnya belum dibuka. Tabnya sudah di copy, kita masuk ke menu start. Menu start nanti masuk ke quality tools, gauge study pilih yang expanded ya, karena ini expanded. Nah, terus part number ya tentu masukkan part, operator masukkan operatornya, measurement data masukkan hasil measurementnya, dan additional factor kita masukkan station sebagai additional factor. Klik OK. Nah, keluarlah hasilnya gitu ya. Di sini kita coba lihat interpretasikan dari satu persatu. Yang pertama adalah berkaitan tentang repeatability dan reproducibility berdasarkan studi presentasi studi variation gitu ya. Yang pertama kita lihat di sini repeatability-nya adalah 68,64%, sementara itu reproducibility-nya adalah 13,87%. Yang di sini jelas repeatability memiliki pengaruh yang lebih dominan ya terhadap variabilitas dari sistem pengukuran. Seperti itu ya. Kita catat dulu di ability lebih dominan dalam mempengaruhi
variabilitas sistem pengukuran. Selanjutnya yang kedua adalah berkaitan dengan apakah sistem pengukuran ini dapat diterima berdasarkan proses variation maupun variance komponen. Kita lihat kembali ke mini tab-nya. Kita lihat dari proses variasinya terlebih dahulu atau presentasi studi variasinya. Jadi di sini kita lihat bahwasanya total gauge RNR-nya adalah 70,03%. Ini besar sekali, dan apabila kita bandingkan dengan standar AIAG untuk proses variasinya, kita lihat kembali, maka di sini kita lihat bahwasanya itu sudah lebih dari 30%, sehingga measurement system tidak dapat diterima gitu ya, atau harus diimprove juga. Measurement system tidak dapat diterima dan harus diimprove berdasarkan analisis proses variation. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah sama, masih analisis acceptability tapi berdasarkan percentage of variance component. Jadi kita lihat ke mini tab-nya kembali. Ini di variance component kita melihat bahwa total gauge RNR-nya adalah 49,04%. Nah, jadi di sini kita bandingkan kembali dengan standar AIAG-nya untuk variance komponen. Nah, jadi di sini kita lihat bahwasanya apabila lebih dari 9%, maka sistem pengukuran tidak dapat diterima. Tadi adalah 40-an% ya. Jadi jelas bahwasanya measurement system ini tidak dapat diterima. Hasilnya sama seperti analisis proses variation tadi ya. Jadi ini measurement system tidak dapat diterima berdasarkan analisis dari variance komponen. Selanjutnya, yang keempat adalah berkaitan dengan apakah sistem dapat membedakan part dengan baik gitu ya, number of distinct kategori. Jadi kita lihat ke mini tab-nya kembali. Nah, ternyata di sini number of distinct kategorinya hanya 1, dan sesuai standar AIAG yang menyatakan bahwa paling tidak harus 5 agar dapat membedakan antar part gitu. Jadi measurement system ini tidak dapat membedakan antar part. Boleh juga ditambahkan ya, tidak bisa diterima. Selanjutnya, karena ini kita tadi menambahkan satu faktor baru gitu ya, yaitu station, maka akan sangat direkomendasikan sekali untuk menganalisis seperti apa pengaruh faktor tersebut gitu ya untuk kasus yang expanded gitu ya, selain 4 interpretasi yang tadi gitu ya. Jadi coba kita lihat di mini tab-nya. Nah, kita di sini lihat di ANOVA term-nya. Ternyata kita lihat di sini bahwasannya station memiliki p-value 0,202, atau apabila dibandingkan dengan 0,05 alfanya, maka ini lebih besar gitu ya, sehingga ternyata station ini tidak memiliki pengaruh terhadap hasil pengukuran. Perbedaan stasiun tidak berpengaruh signifikan terhadap pengukuran. Nah, jadi seperti itu saja untuk expanded gauge RNR study, dan mungkin cukup ya untuk modul 4 repeatability dan reproducibility. Dan sebelum aku tutup teman-teman, untuk kemudian nanti aku akan juga upload untuk filenya, terutama di bagian tabel dan convert tabelnya, sehingga aku harapannya teman-teman dapat pelajari gitu. Apabila teman-teman juga ingin mengkonvert tabelnya, mencoba-coba mengkonvert tabelnya agar bisa dicocokkan. Dan ini ya, berkaitan dengan penggunaan Minitab dan Excel gitu ya, kadang kan ada masalah dengan masalah separator, penggunaan koma, titik yang biasanya menimbulkan Minitab error gitu ya. Nah, aku harapannya dengan aku berikan datanya itu
nanti aku berikan Excel-nya. Nah, nanti teman-teman paling tidak mencoba untuk menduplikat apa yang sudah dilakukan melalui tutorial video ini, baik untuk cross, nested maupun expanded, sehingga nantinya ketika teman-teman OTS hari Rabu besok, kemungkinan error itu dapat dikurangi gitu ya. Nanti aku kirim juga file Excel-nya. Mungkin cukup dari aku teman-teman. Terima kasih.